Pemirsa, BPBD Solok, Sumatera Barat meralat jumlah korban yang tertimbun longsor di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hidiran Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan data sementara sampai saat ini, ada 22 orang yang menjadi korban, 11 orang meninggal dan 11 lainnya luka-luka. Untuk mengetahui informasi terkini, telah tergabung dengan Endi Oktaria langsung dari daerah lokasi kejadian. Selamat pagi, Endi. Selamat pagi. Iya, ini BPBD Solok telah meralat jumlah korban longsor di Kabupaten Solok. Berapa jumlah korban sebenarnya untuk saat ini? Benar sekali. Untuk jumlah korban yang sebelumnya dijumlahkan mencapai 40-an lebih, itu juga diralat oleh BPBD Kota Kabupaten Solok. Untuk jumlah korban yang awalnya meninggal 15 orang dan 25 lagi masih tertimbun, itu diralat menjadi jumlah yang sudah berhasil dievakuasi, yaitu 22 orang, di mana 11 orang meninggal dunia dan 11 orang lagi mengalami luka-luka. Untuk korban sudah berhasil dievakuasi dan beberapanya sudah diserahkan kepada keluarga. Sedangkan untuk korban yang luka-luka itu masih dirawat di RSUD Arosuka. Demikian, Mbak Bati. Iya, terkait dengan proses evakuasi dan pencarian korban, apakah masih akan terus dilakukan di hari ini? Iya, terkait untuk jumlah korban yang sampai sekarang masih belum bisa dipastikan oleh petugas gabungan. Pihak sergabungan juga akan melakukan kembali pencarian di lokasi longsor, tepatnya di tambang emas yang ada di kawasan Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok. Demikian, Kak. Iya, Endi, bagaimana dengan medan di lokasi ketika Anda mencapai ke lokasi? Apakah memang sulit untuk dijangkau di sana? Ya, untuk medan untuk menuju ke lokasi itu memang sangat susah untuk dilewati. Selain jaraknya yang cukup jauh dari pemukiman warga, itu kondisi jalan juga sempit sehingga sedikit mempersulit petugas untuk mencapai ke lapangan. Selain itu untuk menuju ke lapangan itu hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Demikian, Kak. Iya. Selama ini eksistensi dari tambang ini sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, untuk tambang itu juga dari keterangan masyarakat sekitar, itu tambang juga merupakan bekas tambang emas yang kembali dibuka oleh masyarakat sekitar Nagari Sungai Abu. Demikian, Kak. Iya, Endi, apakah memang di lokasi tersebut sering terjadi longsor? Kalau dari BPBD Kabupaten Solok sendiri, longsor diduga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan, sehingga membuat beberapa tanah yang berada di kawasan tambang itu mengalami longsor. Iya, terkait dengan proses evakuasi yang akan dilanjutkan kembali di hari ini, akan difokuskan di titik-titik mana saja terkait kemungkinan masih banyak yang belum berhasil ditemukan? Ya, untuk titik-titik yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan, itu tim SAR akan melakukan sistem estafet mulai dari posko 1 hingga posko 2 yang langsung menuju ke lokasi longsoran tambang. Demikian, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Endi Oktaria, langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali bertugas. Kami nantikan terus informasi dari Anda. Ya, pemirsa, 11 orang meninggal dunia dan 22 orang lainnya masih di dalam pencarian akibat bencana tanah longsor di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bisa bencana longsor terjadi saat sejumlah warga tengah beraktivitas di lokasi tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hidiran Gumanti, Kabupaten Solok. Peristiwa longsor ini terjadi pada Kamis siang dan diduga longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir. Proses evakuasi terkendala medan yang hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor dan sejak Jumat dini hari petugas dibantu warga setempat
telah melakukan evakuasi dan menggunakan peralatan seadanya. BPBD Sumatera Barat masih terus berupaya mencapai lokasi dan melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Untuk sementara ini, Mbak, yang masih di lokasi yang belum kita evakuasi ini lebih kurang yang sudah ada, yang sudah bisa tinggal evakuasi ini tinggal 8 orang lagi. Dan ini baru keluar ini masih simpang siur antara 7 atau 3 orang yang keluar dari lokasi longsor. Kemudian Sementara itu pemirsa, tanah longsor yang melanda kawasan tambang di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis sore, menurut BNPB, hujan deras yang mengguyur wilayah ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan personel gabungan dari BPBD Kabupaten Solok, TNI, Polri, Basarnas masih terus dilakukan. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Abdul, untuk sampai saat ini ada berapa jumlah korban yang berhasil diidentifikasi dan total ada berapa, Pak, untuk update terkini? Baik, dari data yang dilaporkan BPBD kepada BNPB per hari Jumat kemarin pukul 18.00 yang sudah bisa dievakuasi korban meninggal itu ada 11, tetapi memang untuk korban yang masih hilang atau dilakukan pencarian, ini biasanya kalau pengalaman kita pada kasus kejadian serupa sebelumnya, kita ingat bahwa sekitar 3 bulan yang lalu juga ada kejadian longsornya tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo. Ini biasanya data tentang korban yang ada di dalam itu pasti simpang siur karena kita tidak bisa memastikan dan masyarakat juga tidak bisa memastikan berapa sih orang yang ada pada saat itu yang sedang melakukan aktivitas pertambangan. Jadi tadi disampaikan dari BPBD meralat korban hilang sebelumnya memang disampaikan di angka 15 meninggal dan 25 hilang. Tetapi ini yang tadi kami sampaikan, biasanya kalau kasusnya tambang ilegal, kita tidak pernah tahu berapa orang sebenarnya yang ada pada saat kejadian itu berada pada lokasi pertambangan. Tetapi yang pasti korban meninggal dunia yang sudah evakuasi 11 jasad. Masih akan diteruskan pencarian dan memang dari laporan yang kami terima dan citra atau gambar video yang kami terima itu lokasi tempat tambang ilegal ini memang sangat sulit untuk ditempuh. Sama halnya dengan kejadian di Bone Bolango, Gorontalo 3 bulan lalu, 18 km berjalan kaki dan seterusnya. Ini kasus-kasus yang sama yang harusnya memang menjadi pembelajaran kita semua. Iya. Yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah pertambangan ilegal dan memang tidak ada catatan pasti berapa sebenarnya korban yang meninggal di sana yang menjadi korban baik maupun masih perlu ditemukan karena hilang di sana. Namun yang pasti Pak, upaya pencarian korban ini akan terus dilangsungkan dan upayanya seperti apa, bisa Anda jelaskan? Saat ini sudah dibuka posko pencarian di Kabupaten Solok dan biasanya dalam kasus-kasus seperti ini tim itu sangat bergantung pada memang pada hari itu ada anggota keluarga kami yang bekerja dan seterusnya, ciri-ciri ini dan seterusnya. Nah, tim sangat bergantung pada itu. Jadi selama masih ada laporan yang kemudian jumlah korban atau jasad ditemukan belum menjawab jumlah atau belum menjawab laporan kejadian ini, maka pencarian akan terus dilakukan. Tetapi SOP-nya biasanya pencarian ini 7 kali 24 jam. Nah, kalau kemudian masih ada korban hilang yang dilaporkan oleh keluarga belum ditemukan, baik itu dalam status hidup atau korban jiwa, maka itu akan diperpanjang paling banyak 2 kali perpanjangan 3 kali 24 jam.
Jadi itu biasanya SOP yang kita lakukan dalam pencarian korban. Terima kasih masih bersama kami dan kita masih terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Mahari. Pak Abdul, terkait dengan bencana ini, beberapa korban telah berhasil dievakuasi dan itu memang butuh effort tersendiri, dan untuk mengevakuasi serta dibawa ke tempat yang lebih layak semacam itu juga butuh effort tersendiri, Pak? Ataupun dibawa ke rumah sakit semacam itu? Iya, yang menyulitkan kalau kita berbicara tambang ilegal atau tambang masyarakat yang dikelola secara sepihak seperti ini, biasanya lokasi ini jauh dan aksesnya sulit karena memang ini bukan tambang yang resmi begitu ya. Artinya fasilitas atau infrastruktur karena itu biasanya sangat minim. Kemudian tenaga kerja yang bekerja sehari-hari di situ biasanya tidak tercatat secara rapi. Dan ini juga tidak seluruhnya merupakan masyarakat lokal. Jadi juga ada pendatang yang bisa saja ketika kejadian ini terjadi tidak ada anggota keluarga yang ada di sekitar situ sehingga pelaporan korban atau orang hilang pun menjadi sulit gitu. Yang menjadi kondisi berikutnya, biasanya tambang ini dibuka tidak dengan infrastruktur yang proper, tidak dengan fasilitas keamanan yang memadai, sehingga sangat rentan. Kasus 3 bulan yang lalu di Bone Bolango, itu lorong-lorong atau terowongan yang digali oleh masyarakat di tambang masyarakat ini, tambang ilegal ini, itu sangat fragile ya, sangat rentan, tidak ada komponen-komponen pendukung atau penunjang atau ketahanan dari terowongan tersebut yang apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi itu tidak ada terowongan saja mungkin bisa longsor gitu. Apalagi kalau misalkan di dalam itu ada lubang-lubang yang sangat mungkin membuat tanah ini sangat mudah sekali untuk longsor. Hal-hal ini yang biasanya menyebabkan sangat banyaknya korban ketika terjadi kasus-kasus tanah longsor di kawasan tambang ilegal ini. Oke, Pak Abdul, untuk dugaan awal apakah memang korban ini merupakan pekerja dari tambang ilegal emas ini atau memang ada masyarakat juga yang sedang beraktivitas di lokasi? Kalau melihat dari lokasi tambang yang cukup jauh dari pemukiman, ini sebagian besar kita asumsi kita memang karena kita belum pasti bisa melihat mengidentifikasi korban ini. Tapi kalau melihat kondisi dan lokasi tambang jauh dari pemukiman, kemudian aksesnya sangat susah, maka mungkin hampir seluruh dari korban ini adalah pekerja atau yang terkait dengan aktivitas pertambangan ini. Karena biasanya itu di mana ada gula di situ ada semut ya. Begitu di mana ada aktivitas pertambangan di situ kemudian ada kantin-kantin darurat, ada warung-warung dan seterusnya. Nah, ini juga sangat mungkin terdampak sama halnya sekali lagi ini kasus-kasus yang sama ini benar-benar harus kita perhatikan supaya tidak terjadi lagi di masa datang. Kasus Bone Bolango misalkan di 3 bulan lalu itu juga sama, ada pekerja, kemudian ada warung-warung yang menyediakan makan untuk pekerja, kemudian juga ada tenda-tenda untuk penginapan darurat untuk istirahat dan seterusnya. Ini yang biasanya menjadi kelompok atau entitas-entitas yang sangat rentan terdampak bencana serupa. Baik, Pak Abdul, dari dugaan sementara yang ada di lokasi sejauh ini, kajian Anda, apakah penyebab pasti longsor ini sudah diketahui atau karena memang infrastruktur yang dari pertambangan ilegal ini yang memang tidak siap ataupun memang ditambah dengan lokasi yang memang karena cuaca saat ini musim hujan semacam itu? Dari hampir seluruh kejadian longsor di tambang-tambang masyarakat, tambang-tambang tidak resmi seperti ini, kondisi kerentanan yang paling utama itu adalah infrastruktur yang tidak proper ya. Artinya pembangunan terowongan atau pembangunan galian atau pembangunan atau aktivitas pertambangan yang tidak proper dari sisi infrastruktur keselamatan. Yang kedua, memang untuk kondisi cuaca di Sumatera Barat
sendiri dalam 2 minggu terakhir itu mulai intens diguyur hujan. Dan tahun ini saja Sumatera Barat ini sudah 3 kali dengan kejadian ini dihantam banjir bandang, tanah longsor dengan jumlah korban jiwa di atas 20 orang. Kita ingat di awal tahun itu Kabupaten Pesisir Selatan longsor banjir bandang yang sangat masif, 21 orang meninggal, kemudian banjir lahar dingin Marapi, 63 orang meninggal terakhir yang kemudian ini di tambang emas olok ilegal itu Pak asumsi Abdul. kita data pertama. Ya. Ya, Pak Abdul bisa ditekankan sekali lagi apakah longsor ini memang terjadi karena memang ini tambang ilegal dan infrastruktur yang seadanya ataukah memang ditambah lagi dengan penggunaan alat-alat berat? Sekali lagi kalau untuk kita bicara penyebab ini adalah kondisi infrastruktur aktivitas pertambangan yang tidak proper ya. Tetapi pemicunya ini disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi. Jadi di Sumatera Barat ini intensitas curah hujan sepanjang tahun itu sebenarnya sudah tinggi. Jadi tidak ada saja kegiatan penambangan ilegal, Sumatera Barat itu sudah sangat rentan dengan tanah longsor, banjir bandang. Apalagi kemudian ditambah dibolong-bolongin atau digali terowongan yang tidak proper. Ini akan menambah tinggi lagi tingkat kerentanan di kawasan-kawasan ya dengan topografi curam seperti lokasi yang di Solok ini. Iya. Oke, baik Pak Abdul, dari informasi yang Anda dapatkan karena ada aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut, apakah memang masyarakat sekitar juga sempat mengetahui Pak ada aktivitas ini dan juga mengganggu begitu ya dengan pembangunan infrastruktur yang seadanya ini? Kalau untuk apakah masyarakat mengetahui, karena ini sudah berjalan beberapa lama, kami juga beberapa kali dalam bencana-bencana lain yang kami tinjau di Sumatera Barat, masyarakat mengetahui, tapi masyarakat tidak bisa melarang aktivitas seperti ini. Jadi ini mungkin menjadi perhatian untuk kita bersama agar penegakan hukum lebih kita tingkatkan lagi untuk kasus seperti ini. Iya. Pak Abdul, terkait dengan beberapa lokasi di Sumatera Barat, khususnya yang memang berpotensi besar terdapat bencana, apa langkah-langkah dari pemerintah untuk mencegahnya? Untuk bencana hidrometeorologi basah seperti banjir bandang, tanah longsor seperti ini, perlu kita ketahui bahwa sistem yang cukup robust buat kita untuk mengetahui kapan terjadinya dan di mana titik akan terjadinya itu belum ada sampai sekarang. Sehingga yang BNPB sampaikan selalu adalah kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi menerus selama lebih dari 1 jam atau bahkan lebih dari 2 jam, maka itu masyarakat yang berada atau beraktivitas di kawasan sepanjang aliran sungai atau kawasan tebing yang rawan longsor yang kecuramannya lebih dari 30 derajat itu segera menyingkir. Memang pertanyaannya Pak, ini hujan intensitas tinggi ini di lapangan seperti apa? Sebenarnya cukup mudah. Kalau misalkan terjadi hujan deras dan visibility kita, jarak pandang kita itu kurang dari 100 meter, mungkin kita bisa aja kalau kita jalan di tol, ada hujan lebat, biasa itu visibility kita untuk melihat kendaraan depan kita itu nggak lebih dari 50 meter, itu intensitas tinggi itu pasti hujan. Nah kalau kondisi seperti ini terjadi lebih dari 1 jam, maka aktivitas-aktivitas di sekitar daerah aliran sungai, di sekitar daerah tebing curam itu harus dihentikan dan masyarakat atau warga harus menghindar dulu, harus evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman. Oke, Pak Abdul, dengan kondisi di kawasan Solok yang memang potensi adanya longsor karena hujan yang tinggi begitu ya, apakah memang keberadaan tambang ilegal ini juga menjadi salah satu penyebab terbesar adanya longsor dan apakah kedepannya akan ada juga penyaringan ataupun penjaringan ya jika ada tambang-tambang ilegal lainnya? Sebenarnya tambang ilegal ini sangat banyak ada di kawasan-kawasan Indonesia ya. Dan ini yang perlu sekali lagi BNPB menggarisbawahi penegakan hukum untuk
untuk aktivitas-aktivitas seperti ini memang harus lebih ditegakkan. Karena tidak satu kali, dua kali kejadian seperti ini, pertanyaan terbesar kita harus berapa korban jiwa dulu yang jatuh akibat aktivitas seperti ini baru kita akan hentikan. Jadi, dan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa ya. Ekosistem kita itu cukup rawan dengan itu. Kita ingat dulu longsor besar di kawasan Kabupaten Bogor, itu ketika kita melihat dari heli dari atas itu juga sangat banyak tenda-tenda biru aktivitas pertambangan yang kemudian menambah rentan kejadian tanah longsor. Jadi sekali lagi kita BNPB mengingatkan harus berapa korban jiwa lagi harus jatuh untuk aktivitas seperti ini sebelum kita benar-benar menegakkan disiplin penegakan hukum untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tambang liar ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Abdul. Terkait dengan ini, mungkin pemetaan sudah dilakukan dan saya yakin langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan dari berbagai pihak, khususnya dari BNPB dan berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah setempat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.